It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Halo semua, perkenalkan nama saya Marcelina Irnadaniati dengan NPM 25103555. Saya mahasiswa semester 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Rute. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang bagaimana urgensi dan tantangan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Sepuluh Desember 1970, dalam upacara Prasetya Perwira di Parkir Timur Senayan, para taruna Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dilantik menjadi perwira dengan pangkat Letnan II dan Letnan Muda. Setengah abad, sumpah perwira ini dipegang teguh. Bahkan beberapa di antara mereka telah memenuhi sumpahnya gugur di medan laga. Peran ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator kala itu dilaksanakan oleh para alumni Akabri 1970 dengan sempurna, mewarnai citra Korps Perwira di institusi TNI dan Polri. Sebab bila Korps Perwira TNI dan Polri kuat, bersatu, berwawasan, serta mencintai dan dicintai rakyat, maka itulah jaminan NKRI akan tetap kuat, bersatu, dan abadi sepanjang masa. Sejarah pembentukan Akabri. Akabri atau Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermula dari ide besar Jenderal Gatot Subroto di tahun 1957. Ide besar yang terilhami dari semangat Panglima Besar Jenderal Sudirman yang pernah menyatakan, satu-satunya milik nasional yang masih utuh dan tidak berubah-ubah, meskipun harus menghadapi segala macam soal dan perubahan, hanya Angkatan Perang Republik Indonesia. Jenderal Gatot Subroto visioner dan sadar untuk menjaga kekompakan dan solidaritas angkatan bersenjata. Kekuatan suatu angkatan bersenjata dapat dipecah belah akibat persaingan antar angkatan, bahkan campur tangan kekuatan politik. Jenderal Gatot Subroto berpendapat perlu dibentuk lembaga pendidikan perwira TNI atau Polri secara terintegrasi, agar para perwira lulusannya tetap bisa kompak bersatu menjaga keutuhan NKRI. Maka melalui Kepres nomor 225 tahun 1962 tentang pucuk pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dibentuklah staf Angkatan Bersenjata yang dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata atau Kasab. Gagasan Jenderal Gatot Subroto yang lalu pun kembali dimunculkan Kasab Jenderal A.H. Nasution bersama Kepala Staf Komando Tertinggi Letjen Ahmad Yani dan para Panglima Angkatan. Ide tentang pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Akabri mereka usulkan kepada Presiden Soekarno dan langsung disetujui dengan menerbitkan Kepres nomor 155 tahun 1965 tentang pengintegrasian penuh akademi-akademi angkatan. Kepres inilah yang kemudian dipakai dasar oleh Menko Hankam atau Kasab untuk membentuk panitia interdepartemental guna mewujudkan Akabri. Dalam panitia ini bergabung para menteri atau panglima angkatan sebagai pencetus realisasi Akabri. Ada pula tim Lasda Obesaf yang terdiri dari para gubernur Akmil, AAL, AAU, dan Akpol, serta beberapa perwira tinggi. Merekalah yang paling sibuk dan bekerja keras mempersiapkan pembentukan Akabri, dari soal kurikulum yang tepat, baik kurikulum umum maupun kurikulum Akabri, yang tetap menonjolkan ciri khas angkatan, serta memasukkan nilai-nilai kejuangan berdampingan dengan nilai-nilai olah keprajuritan. Menyiapkan seragam taruna, membuat lambang Akabri, hingga himne taruna yang mengabadikan himne taruna Akademi Militer Yogyakarta.
sarana-prasarana di Kesatria Akabri Umum dan Darat di Magelang yang kala itu masih sangat terbatas. Kerja keras tanpa lelah lebih dari 1 tahun menyiapkan terwujudnya Akabri akhirnya terrealisasi. 5 Oktober 1966, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diresmikan oleh Presiden Soekarno. Dan tak kurang 3 bulan setelahnya, Akabri sudah memulai tahun Akademi Angkatan pertama pada 29 Januari 1967. Hari upacara pembukaan tahun Akademi Akabri Angkatan Pertama juga dipilih secara unik, yaitu diresmikan oleh Menteri Utama Bidang Hakam, Jenderal Soeharto, pada hari Minggu 29 Januari 1967. Tanggal 29 Januari 1950 bertepatan dengan hari wafatnya Sang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Komandan Divisi Taruna Akabri Umum dan Darat sebagai Inspektur Upacara pun menyatakan masa Viracarya Akabri Angkatan Pertama secara resmi dibuka. Masa-masa bersejarah pendidikan calon perwira Angkatan 70. Masa Viracarya Akabri Angkatan 1 yang dimulai pada 20 Januari 1966 adalah resimen calon prajurit taruna atau Caprater Akabri pertama yang dididik penuh dedikatif dan keras. Para seniornya yang kala itu terdiri dari para taruna Akmil, AAL, AAU, dan Akpol mendidik dan menggojok mereka secara serius. Inilah perpeloncoan ala Akabri yang efektif dalam merubah perilaku sebagai warga sipil menjadi calon perwira militer. Mereka digojok dengan ragam kisah, dimasukkan ke drum minyak dan digelindingkan di gerbang stadion, dipaksa minum minyak ikan atau merayap, berguling-guling, jalan jongkok, push up, squat jump, hingga kemudian digiring bersama-sama naik ke puncak Gunung Tidar untuk melaksanakan acara tradisi di mana tertanam pakunya Pulau Jawa sebagai simbol kesatuan dan persatuan Nusantara. Tahun pertama merupakan dasar pembentukan awal pengetahuan, keterampilan, dan sikap keprajuritan. Sementara taruna Akabri dibagi dalam beberapa fase. 1. Masa Caprater calon prajurit taruna 3 bulan. 2. Masa prajurit taruna atau pratar 3 bulan. 3. Masa Kopral Taruna 6 bulan. Selama 1 tahun pertama Kopral Taruna ini akan menjadi sersan taruna apabila lulus berbagai ujian pengetahuan serta keterampilan keprajuritan yang diberikan semasa Kopral Taruna. Namun jika tidak lulus dari Kopral Taruna ke sersan taruna, maka selama tinggal Akabri, mereka harus di WO dan tidak boleh lanjut menjadi taruna Akabri. Sabtu 9 Desember 1967, para Caprater yang sudah menjadi Kopral Taruna Akabri Umum dengan dasar-dasar kemiliteran serta lulus fase Prayuda dan Pratangkas diserahkan oleh Danjen Akabri kepada masing-masing gubernur akademi masing-masing matra. 3 tahun berlalu, masa akademi para sersan taruna di masing-masing matra akhirnya terpenuhi sudah. 9 Desember 1970 adalah hari terakhir para taruna Akabri pertama bagian darat, laut, udara, dan kepolisian memakai seragam taruna Akabri yang sangat dibanggakannya selama 4 tahun. 10 Desember 1970, para taruna Akabri Angkatan Pertama ini seluruhnya dikumpulkan di Wisma-Wisma Atlet atau Pintu 9 Senayan. Mereka sibuk menyiapkan pakaian dinas upacara dengan semua kelengkapannya, tanda pangkat, pet, upacara, dan lain-lain. Pun rambut sudah dicukur pendek dan rapi, bersiap untuk dilantik oleh Presiden Soeharto di parkir Timur Senayan menjadi Letnan 2 di masing-masing matra. Inilah salah satu momen memorable di 50 tahun lalu bagi Akabri Angkatan 70. Pelantikan perwira remaja ini menjadi tonggak bersejarah bagi ABRI yang telah berhasil melahirkan generasi perwira sukarela ABRI pertama yang pembinaan fisik, mental, intelek, serta jiwa dengan semangat perjuangannya betul-betul terintegrasi dengan kerjasama fungsi lintas matra yang lebih erat dan kokoh. Setelah dilantik, mereka langsung bertugas di seluruh penjuru tanah air. Pada awal penugasan, banyak perwira muda dari Korps Infanteri yang langsung terjun lapangan seperti operasi militer di Kalimantan Barat, menumpas pemberontakan, operasi tim-tim sejak tahun 1975 yang banyak melibatkan para perwira muda Akabri 1970. Kiprah alumni Akabri 70. Angkatan 70, alumni Akabri pertama bukan hanya tonggak sejarah bagi ABRI. Arah dan semangat perjuangan yang betul-betul terintegrasi menjadi nilai kebersamaan yang terkandung pada saat dilantik sebagai perwira ABRI, TNI atau Polri. Sungguh nyata menjadi stabilisator dan dinamisator bagi keutuhan bangsa Indonesia. Bahkan saat reformasi bergulir di tahun 1998 sampai tahun 2000, para alumni Akabri 1970 juga menjadi penjuru terdepan dalam reformasi internal TNI. Secara sukarela TNI mundur dari jabatan sipil dan menjadi organisasi seperti sekarang ini. Mereka sukarela menghentikan dua fungsi ABRI dan mengganti nama ABRI jadi TNI dan polisi lepas dari naungan TNI serta berdiri sendiri.
Peran para alumni Angkatan 70 yang kemudian satu persatu pensiun dari jabatan TNI telah menorehkan track record mengagumkan. Satu-satunya angkatan yang mempunyai 4 Jenderal AD Bintang 4 dan 1 Laksamana Bintang 4. 2 kali berturut-turut menempati jabatan Kasat, 1 kali adalah Wakil Kasat, 1 Kasal, dan 2 Wakil Kasal, 1 Kapolri dan banyak jabatan strategis lainnya secara berturut-turut dan berkali-kali dijabat lulusan 1970. Antara lain, Gubernur Akmil 3 kali berurutan, Komandan Kodiklat TNI AD juga 3 kali berurutan, Pangdam di beberapa tempat. Sementara itu, lulusan Akabri 1970 pertama yang menjadi menteri adalah Jenderal Luhut Binsar Panjaitan yang diangkat jadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan oleh Presiden Gus Dur. Dan lulusan Akabri 1970 kedua yang diangkat menteri adalah Maijen Mardianto oleh Presiden SBY tahun 2007 jadi Menteri Dalam Negeri. Nilai kebersamaan yang terpupuk sejak mula masa akademi, sumpah perwira yang melekat di sanubari, serta kecintaan tanah air yang kuat menumbuhkan alumni Angkatan Akabri sebagai satu keluarga besar yang kuat dalam kebersamaan dan bahu-membahu membangun negeri. Akabri 1970 adalah salah satu angkatan alumni yang paling banyak melakukan reuni. Reuni tahun 1996 di Akmil Magelang. Reuni tahun 2000 bertepatan dengan 30 tahun pengabdian mereka yang diselenggarakan di AAL Surabaya yang akhirnya disepakati membentuk paguyuban alumni masing-masing angkatan serta paguyuban wadah utama. Reuni tahun 2001 di Kompleks AAU di Maguwo, Yogyakarta dan disusul reuni berikutnya di Kompleks Akpol Semarang tahun 2002. Reuni tahun 2010 yang menjadi reuni terbesar bertepatan dengan 40 tahun masa pengabdian Akabri 70 diselenggarakan di Akmil Magelang, lengkap dihadiri hampir semua alumni dari 4 matra. Terbukti bahwa solidaritas para alumni Akabri pertama 1970 justru semakin kuat setelah semua menjadi purnawirawan. Ikatan para alumninya menjadi lebih hakiki, hubungan persaudaraan dan kepedulian yang tinggi. Tahun 2014, sebagian dari para alumnus 1970 yang umumnya sudah menjadi orang sipil memutuskan untuk ikut terjun dan berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2014 bukan sebagai kontestan, tetapi mendukung, mensupport salah seorang calon presiden RI yang dianggap mampu membawa Indonesia ke arah lebih baik. Dibentuknya organisasi relawan Bravo 5 yang dibina oleh Jenderal TNI Purnawirawan Luhut B. Panjaitan serta dipimpin oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Rozi. Bersama-sama puluhan organisasi relawan lainnya aktif berkeliling Indonesia untuk berkampanye mendukung calon Presiden Joko Widodo. Bravo 5 juga melibatkan sejumlah alumni Akabri 1970 di daerah yang memiliki satu tujuan yang sama. Setelah Joko Widodo Yusuf Kala memenangkan Pilpres 2014-2019, Jenderal Luhut Panjaitan diminta masuk dalam kabinet, sementara Jenderal Subagio HS menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Legend Agus Wijoyo tahun 2016 diangkat menjadi Gubernur Lemhanas. Di Pilpres 2019, Bravo 5 dengan kepemimpinan yang sama diketuai Jenderal Fahru Rozi serta sejumlah besar alumni Akabri 1970 yang aktif dalam organisasi tersebut kembali melakukan kampanye ke daerah-daerah, meluaskan jejaring organisasi hingga mempunyai cabang atau perwakilan di hampir seluruh provinsi. Berbagai elemen masyarakat pun bergabung dalam organisasi Bravo 5 yang tidak lagi berisi para purnawirawan tetapi unsur pemuda dan LSM. Di Kabinet Presiden Joko Widodo kedua, Jenderal Luhut Panjaitan kembali menduduki jabatan Menteri Koordinator, sementara Jenderal Fahru Rozi diangkat sebagai Menteri Agama RI dan Legend Agus Wijoyo tetap menjadi Gubernur Lemhanas. Perjalanan pengabdian alumni Akabri pertama 1970 belumlah usai. Akabri Angkatan Pertama tahun 1970. Akabri atau Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan tonggak penting dalam sejarah pendidikan militer Indonesia. Lahirnya Akabri menjadi simbol upaya negara dalam membangun sistem pertahanan yang kuat, terpadu, dan berlandaskan semangat persatuan bangsa. Video ini mengangkat kisah Akabri Angkatan Pertama tahun 1970, yaitu angkatan awal yang menjadi fondasi terbentuknya perwira-perwira TNI dan Polri yang profesional, tangguh, dan berintegritas. Pada masa itu, proses seleksi masuk Akabri dilakukan dengan sangat ketat, baik dari segi akademik, fisik, mental, maupun kepribadian. Hanya pemuda-pemuda terbaik bangsa yang mampu lolos dan mengikuti pendidikan ini. Para taruna Akabri Angkatan Pertama berasal dari berbagai latar belakang daerah dan matra. Namun, persatuan dalam satu tujuan besar, yaitu mengabdi sepenuhnya kepada negara dan bangsa Indonesia. Mereka dididik dalam satu sistem terpadu yang menanamkan disiplin tinggi,
loyalitas, jiwa kepemimpinan, serta semangat kebersamaan. Pendidikan di Akabri pada tahun 1970 tidak hanya menitik beratkan pada kemampuan fisik dan militer semata, tetapi juga pada pembentukan karakter. Para taruna dibina untuk memiliki sikap mental yang kuat, keteguhan dalam menghadapi tekanan, serta kemampuan berpikir strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Video ini juga menampilkan potret kehidupan taruna Akabri pada masa awal berdirinya, mulai dari aktivitas latihan, upacara, hingga kebersamaan dalam menjalani pendidikan yang keras dan penuh tantangan. Setiap proses yang dilalui mencerminkan pengorbanan, ketekunan, dan dedikasi tinggi demi cita-cita sebagai perwira negara. Akabri Angkatan Pertama menjadi simbol generasi pelopor yang membuka jalan bagi perkembangan pendidikan militer Indonesia di masa selanjutnya. Dari angkatan inilah lahir perwira-perwira yang kelak memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui video ini, kita diajak untuk mengenang dan menghargai jasa taruna Akabri Angkatan Pertama. Semangat juang, disiplin, dan nasionalisme yang mereka tanamkan menjadi warisan berharga bagi generasi penerus bangsa. Nilai-nilai tersebut tetap relevan hingga saat ini sebagai dasar dalam membangun ketahanan nasional dan bela negara. Akabri Angkatan Pertama 1970 bukan hanya ingin bagian dari sejarah tetapi juga cerminan komitmen dan pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Pendahuluan makna sejarah Akabri 1970. Video Akabri Angkatan Pertama 1970 memperlihatkan rangkaian kegiatan dan nuansa kenangan sejarah para taruna dan taruni lulusan Angkatan Pertama Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kehadiran alumni seperti ini bukan sekedar nostalgia, melainkan sebuah refleksi mendalam tentang pentingnya pertahanan dan keamanan negara dalam perjalanan bangsa Indonesia. Lulus pada era awal pembangunan bangsa, para perwira Akabri 1970 merupakan bagian dari generasi yang mengembangkan tugas menjaga kedaulatan negara di masa penuh tantangan. Mereka ditempa melalui pendidikan militer yang keras dan disiplin tinggi untuk mampu menghadapi ancaman terhadap negara, baik berupa konflik militer, ancaman ideologi, maupun gangguan stabilitas dalam negeri. Pertahanan dan keamanan, pilar utama ketahanan nasional. Pertahanan negara merupakan upaya untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dari segala bentuk ancaman eksternal maupun internal. Keamanan negara secara esensial menuntut kesiagaan seluruh komponen bangsa untuk berpihak pada kepentingan nasional. Di dalamnya termasuk peran aktif aparat militer dan sipil dalam menciptakan kondisi stabil yang memungkinkan pembangunan bangsa berlangsung tanpa hambatan. Dalam video tersebut, seluruh sosok kelulusan Akabri 1970 mencerminkan gagasan bahwa pertahanan bukan sekedar tugas militer profesional, tetapi sebuah komitmen bersama untuk menjaga cita-cita bangsa. Sejak dari masa pendidikan di Akabri, mereka dibekali dengan nilai-nilai disiplin, kesetiaan terhadap negara, dan pemahaman mendalam tentang bela negara, yaitu kesiapsiagaan moral dan fisik warga negara untuk mempertahankan eksistensi negara dalam berbagai kondisi. Bela negara sebagai wujud partisipasi kolektif. Bela negara tidak lagi terbatas pada seragam militer, tetapi menjadi prinsip yang harus diinternalisasi oleh seluruh warga bangsa. Bela negara mencakup cinta tanah air, kesetiaan terhadap konstitusi, penghormatan terhadap hukum, serta kesiapan untuk berkontribusi dalam menjaga keterlibatan sosial dan stabilitas nasional. Para lulusan Akabri 1970 menjadi simbol nyata bahwa bela negara adalah sebuah proses pembentukan karakter yang berlangsung sepanjang hidup. Mereka telah menunjukkan bahwa komitmen terhadap negara tidak pudar meskipun telah memasuki masa purna tugas. Hal ini tampak jelas pada berbagai pertemuan reuni Akabri.
seperti yang ditampilkan dalam video dan liputan reuni emas AKABRI 1970-1973 di Magelang. Acara ini bukan hanya reuni biasa, tapi menjadi momentum bagi para perwira dan tokoh bangsa untuk kembali mengingatkan generasi muda tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan komitmen terhadap negara. Komitmen kolektif kebangsaan, warisan nilai untuk generasi muda. Pesan yang sering diungkapkan oleh tokoh-tokoh militer dan pemerintahan pada reuni seperti ini adalah pentingnya mewariskan nilai kebangsaan terhadap generasi penerus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia misalnya mengajak para alumni untuk mentransfer nilai-nilai perjuangan, disiplin, dan rasa tanggung jawab kepada generasi muda, calon pemimpin bangsa, khususnya para taruna dan taruni yang masih menempuh pendidikan di militer. Pesan tersebut menggarisbawahi bahwa komitmen kolektif kebangsaan bukan hanya milik sekelompok elit, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga negara. Generasi muda harus dibekali dengan wawasan kebangsaan, pemahaman tentang Pancasila, dan kesadaran bahwa pertahanan dan keamanan negara tidak dapat dipisahkan dari semangat persatuan. Pentingnya sinergi antara militer dan masyarakat. Video AKABRI 1970 memperlihatkan bahwa nilai-nilai yang diperoleh di akademi tidak berhenti setelah wisuda. Para lulusan menjadi bagian dari struktur pertahanan nasional yang lebih luas. Ketika mereka berkumpul kembali dalam reuni, mereka mencerminkan sinergi antara pengalaman militer, panggilan moral, dan komitmen kebangsaan yang terus hidup. Sinergi antara institusi pertahanan dan masyarakat menjadi penting karena tantangan terhadap keamanan negara ini semakin kompleks. Ancaman tidak lagi hanya berupa kekuatan militer dari luar negeri, tetapi juga ancaman non-fisik seperti disinformasi, konflik sosial, atau aksi separatis. Dalam konteks ini, bela negara menjadi landasan bagi semua komponen sipil maupun militer untuk bersatu dalam menjaga keutuhan bangsa. Reuni sebagai momentum refleksi dan konsolidasi kebangsaan. Acara reuni seperti yang ditampilkan dalam video dan berbagai liputan reuni AKABRI 1970-1973 menunjukkan bagaimana cita-cita awal mereka ketika memasuki militer. Mereka merayakan bukan hanya kenangan, tetapi juga nilai-nilai kebangsaan yang telah menjadi pegangan hidup mereka. Yang pertama, kesetiaan kepada negara dan konstitusi. Yang kedua, disiplin dan profesionalisme dalam tugas. Yang ketiga, semangat kebersamaan dan persaudaraan yang melampaui perbedaan. Yang keempat, komitmen terus-menerus untuk mendidik generasi muda yang siap menjaga negara. Melalui perayaan ini, para alumni menegaskan bahwa nilai-nilai pertahanan dan bela negara tetap relevan dan penting dalam konteks modern. Bahkan di era di mana ancaman terhadap keamanan berubah bentuk. Penutup, komitmen kolektif kebangsaan sebagai warisan abadi. Sebagai penutup video AKABRI Angkatan Pertama 1970 tidak hanya merekam jejak sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pertahanan keamanan dan bela negara adalah landasan utama dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Nilai-nilai ini harus terus diteruskan, tidak hanya dalam konteks militer, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara Indonesia, dengan menjaga semangat kebangsaan, menghormati perjuangan generasi pendahulu, dan menginternalisasi nilai bela negara, setiap warga negara akan turut serta dalam menjaga stabilitas dan masa depan bangsa yang lebih aman, damai, dan berdaulat.